Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 12 SMK Politeknik Banyumas. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi kalian yang baru bisa membuka shopingan kami. Lewat kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tematik pelajaran penjaskes atau pelajaran olahraga dengan mapel bimbingan dan konseling. Lewat topiknya, pentingnya menjaga kebugaran jasmani kaitannya dengan menjaga kesehatan kita. Baik anak-anak sekalian, sebelum saya menjelaskan kompetensi dasar baik dari mata pelajaran penjaskes atau olahraga dan bimbingan konseling, tentunya kalian di rumah dalam kondisi sehat, jaga kesehatan dengan protokol kesehatan, apalagi situasi sekarang masih dalam situasi COVID-19. Tentunya anjuran dari pemerintah harus kita taati, diantaranya adalah dilarang berkerumun dan kalau keluar dari rumah memakai masker. Baik, untuk kelanjutan dari materi ini, kompetensi dasarnya adalah merancang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi. Kemudian kaitannya dengan bimbingan konseling, tentunya kalian mengidentifikasi perilaku hidup sehat. Baik, kita lanjutkan. Dalam hal pentingnya menjaga kesehatan lingkungan, tujuan layanan yang kami sampaikan: satu, mengidentifikasi perilaku hidup sehat, kemudian menjelaskan tentang menjaga kesehatan, kemudian mengklasifikasi jenis kegiatan yang termasuk dalam menjaga kesehatan lingkungan, dan yang keempat, menganalisis berbagai macam perilaku yang dapat menghindarkan diri dari penyakit. Untuk kebugaran jasmani, kaitannya dengan pelajaran penjaskes, tentunya nanti Bapak Budiono selaku guru penjaskes kalian akan memberikan contoh bagaimana cara menjaga kebugaran jasmani supaya tetap sehat. Menjaga kebugaran jasmani yaitu diantaranya adalah dengan sit up, kemudian push up, back up, dan terus. Nanti Pak Budiono akan memberikan contoh bagaimana caranya sit up yang benar selama 15 menit, termasuk push up, termasuk back up, kemudian sat terus. Monggo Pak Budi, kami persilakan untuk memberikan contoh. Ya, oke. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Sugeng Suhadi yang kaitannya dengan materi, yaitu penjaskes dan bimbingan konseling yang kaitannya dengan kebugaran jasmani dan menjaga kondisi badan dari penyakit COVID Corona. Di antaranya adalah untuk kegiatan kalian setiap hari biar badan kita selalu fit, maka sebagai rancangan kebugaran jasmani di antaranya yang mudah saja. Contohnya adalah push up. Push up itu untuk menguatkan pada bagian lengan kita dan juga pada organ tubuh termasuk pada perut. Yang kedua yaitu back up. Back up ini untuk menguatkan daripada tulang punggung, ya, tulang punggung kita, karena tulang kita adalah harus lentur, ya. Terus juga yang ketiga adalah sit up. Sit up ini adalah bisa untuk perut, kaki, dan juga leher. Ya, juga yang keempat adalah squat terus, yaitu posisi adalah turun, ya, berdiri, turun lagi, dan berdiri. Itu sebagai contoh kalian bisa melaksanakan ya minimal lah, ya 15 detik setiap kali. Mungkin kalian ada kesempatan, mungkin bangun tidur atau mungkin menjelang tidur, atau mungkin kalau ada kalian sempat, silakan untuk melaksanakan. Supaya apa? Ya, supaya badan kita selalu hangat, tubuh kita suhu ya selalu dalam kondisi yang baik.
Seperti contoh, nanti saya minta bantuan kepada rekan saya yaitu Mas Alif untuk membantu saya dalam melaksanakan praktek seperti push up, back up, sit up, dan squat terus. Kepada Mas Alif silakan untuk mendekat ke saya. Ya. Untuk yang pertama tadi yaitu melaksanakan posisi push up, ya. Tapi diingat-ingat, kalau yang mungkin tangannya ada yang pernah patah, tolong untuk bisa menggunakan cara yang lain. Tapi kalau yang masih normal, untuk melaksanakan push up adalah kedua tangan ini diluruskan, terus juga posisi tubuh lurus ke belakang. Tapi kalau yang perempuan adalah menggunakan tumpuan lutut, ya. Kalau dari samping ini tumpuan lutut kalau yang putri. Tapi kalau yang putra adalah posisi tubuh adalah lurus. Dilanjutkan pandangan ke bawah, ya, terus turun. Jangan sampai menempel. Posisi tangan adalah menekuk, ya. Karena apa? Untuk kekuatan tangan dan posisi perut adalah lurus. Lakukanlah naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan seterusnya sesuai dengan kemampuan kalian. Karena apa yang nanti kalian rasakan adalah pada bagian lengan, perut. Yang kedua adalah melaksanakan back up. Saya minta bantuannya pada Mas Alif untuk memegang pada bagian belakang kaki saya. Untuk back up diusahakan ya tangan di belakang, terus juga mencium lantai, badan di belakang. Posisi tangan ya di belakang kepala, terus kamu lakukan berulang kali sesuai dengan kemampuan kalian. Bisa bantuan dipegang oleh temannya atau mungkin dengan alat yang lain. Yang ketiga yaitu untuk melakukan sit up, kebalikan daripada push up. Bisa menggunakan bantuan teman atau mungkin juga menggunakan alat yang bisa menjaga kondisinya, yaitu posisi tubuh adalah seperti orang tidur, ya, kaki ditekuk. Ya. Terus kalian adalah melakukan gerakan ke atas dan ke depan hingga sampai mencium lutut. Dilakukan berulang kali sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Guna kekuatan pada tubuh kita, suhu badan kita juga akan merasa hangat. Dilanjutkan yang keempat adalah squat terus, yaitu dengan posisi turun atau mungkin posisi ke bawah dan ke atas. Seperti contoh, ini ke belakang. Lompat. Ya, dilanjutkan lagi. 3, 1, 2, 3. Ini dilakukan sesuai kemampuan kalian masing-masing, supaya kita akan merasa badan kita merasa segar, suhu badan merasa lebih nyaman. Itu sebagai contoh untuk melaksanakan rancangan kegiatan setiap hari pada tubuh kita, supaya apa yang diharapkan oleh pemerintah, kita selalu menjaga kesehatan. Yaitu sebagai contoh untuk rancangan pada kalian supaya tubuh kita tetap sehat, karena berpedoman insana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula, dan tubuh kita menjadi kuat.
Terima kasih. Anak-anakku sekalian, tadi sudah bersama-sama memperhatikan bagaimana caranya menjaga kebugaran yang diberi contoh oleh Bapak kita, Bapak Budiono selaku guru olahraga, yang tentunya kalian harus bisa mempraktekkan di rumah ya. Karena apa? Karena kalau tidak dipraktekkan itu kalian nanti akan tidak terjaga kesehatannya, dan di samping itu dengan rutinitas minimal tiap pagi habis bangun tidur minimal ya 15 detik lah, tidak usah lama-lama. Kami lanjutkan anakku sekalian terkait dengan pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya menjaga kesehatan di lingkungan kita, tidak hanya tubuh kita, tapi juga di lingkungan sekitar kita. Karena apa? Di lingkungan sekitar kita masih banyak barang-barang yang berserakan di halaman rumah, di pinggir jalan. Dengan melihat kondisi yang demikian itu harus selalu menjaga kesehatan lingkungan, itu penting. Karena apalagi dengan situasi kondisi sekarang, dengan kondisi COVID-19 yang mana virus corona itu kan tidak kelihatan. Nah, ini perlu kita harus waspada. Selain itu, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya, tentunya tidak bisa muluk-muluk. Yang terpenting makanan yang bergizi. Kalau dalam pelajaran dulu Pak Sugeng itu dengan istilah 4 sehat 5 sempurna. Itu 4 sehatnya itu diantaranya adalah nasi, kemudian sayur mayur, kemudian lauk. Nah, dan yang 5 itu adalah susu kalau toh beda. Tapi yang jelas dikondisikan di situasi masing-masing keluarga kalian, yang tentunya yang terpenting adalah jangan berlebihan ya. Artinya makanan yang berlebihan lemak dan sebagainya harus seimbang. Kemudian saya lanjutkan sekalian yang berbahagia, dengan kondisi yang sampai saat ini masih dalam kondisi COVID, tentunya kita harus bersama-sama menjaga kesehatan. Di antaranya adalah jangan lupa tiap kali akan kita habis dari mana ataupun mungkin aktivitas apapun, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun, dan itu penting ya. Apalagi kalau kita mau makan. Tentunya ini dalam rangka untuk menangkal virus corona. Kemudian anak-anak sekalian, manfaatnya apa sih menjaga kebersihan lingkungan? Yang jelas itu yang pertama terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat, termasuk virus corona. Kemudian yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Sejuk dalam artian bukan berarti tidak panas, tapi sejuk dalam kondisi nyaman. Ya. Kemudian bebas dari polusi udara. Nah, polusi udara itu macam-macam. Ada istilahnya asap, baik asap kendaraan ataupun asap yang dibuat oleh manusia melalui asap rokok misalnya. Kemudian manfaat yang keempat, air menjadi lebih bersih. Itu kalau kita bisa menjaga lingkungan sehat, jangan membuang kotoran di sungai, harus ditampung tersendiri sehingga sungai itu menjadi bersih. Kemudian manfaatnya yang kelima, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Maka dengan kondisi yang demikian, anak-anak sekalian, tentunya masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lain untuk menjaga kebersihan lingkungan, dan kita harus menyadari pentingnya kebersihan lingkungan dengan gerakan kebersihan bersama di lingkungan kita masing-masing. Karena hal itu menurut agama Islam itu adalah anjuran untuk selalu hidup bersih, dan itu penting. Tidak hanya bersih badannya saja, tapi juga bersih batinnya, rohaninya, bersih semuanya, sehingga kita selamat dan beraktivitas kembali sebagaimana mestinya. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Kemudian jangan lupa tugas kalian itu adalah yang pertama,
menyajikan peragaan rancangan kebugaran tubuh ya, secara pribadi, jadi sendiri-sendiri tidak berkelompok. Jadi tugas kalian adalah merancang kebugaran tubuh guna apa? Penanggulangan COVID. Itu yang pertama. Jadi kalian memperagakan, kemudian direkam di video, tidak usah lama-lama ya, sekitar 15 detik. Kemudian setelah itu kalian tentunya sebelum memperagakan memperkenalkan diri ya, nama siapa, terus kelasnya kelas 12 apa. Setelah itu, setelah memperkenalkan diri, menyajikan gerakan, nah, kemudian yang ketiga memaparkan gimana sih caranya menjaga kesehatan tubuh. Nah, tapi yang kami sampaikan, nah, tentunya kalian mungkin belum begitu paham, bisa kalian lihat di modul Penjaskes dan modul bimbingan konseling. Nah, kalau sudah semuanya bisa kalian menjalankan tugasnya, bisa memperagakan, kemudian disorting, kemudian bisa menjelaskan, istilahnya mempresentasikan bagaimana cara menjaga kesehatan, kemudian dikirim ya hasil rekaman itu ke saya langsung atau ke Pak Budi langsung melalui flash disk atau mungkin melalui file lewat WA juga bisa. Demikian anakku sekalian, tetap sehat, tetap semangat, jaga tubuh kita, jaga lingkungan kita, jaga keluarga kita dari segala macam virus, tentunya virus corona pada saat ini. Selamat bekerja, tetap semangat. SMK Politeknik, yes, SMK Politeknik hebat, SMK Politeknik bisa hebat, SMK Politeknik in the best. Selamat berjumpa kembali nanti di lain waktu, di lain kesempatan, dan tolong apa yang menjadi tugasnya harus dilakukan. Apapun hasilnya, yang terpenting kalian adalah menunaikan tugasnya dan diserahkan ke guru BK. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.